Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadia Yusifa dari kelas 3C Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit secara umum. Buat kalian semua yang ingin tahu tentang audit, boleh ya ditonton video ini. Jangan di skip. Terima kasih. Ada beberapa submateri yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada sejak kapan audit dilakukan? Yang kedua, mengapa auditing diperlukan? Yang ketiga, apa itu auditing? Yang keempat, apa saja jenis-jenis audit? Yang kelima, siapakah yang melakukan pekerjaan audit? Dan yang keenam, jasa apa saja yang diberikan oleh KAP? Sejarah perkembangan audit. Audit dimulai sejak penguasa Mesir kuno melakukan pemeriksaan independen atas catatan penerimaan pajak, dan orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan atas rekening pejabat publik, serta orang Romawi kuno membandingkan antara pengeluaran dengan otorisasi pembayaran. Awal audit terhadap perusahaan dimulai sejak 1800-an terkait dengan perundangan Inggris selama revolusi industri. Dari data di atas, kita bisa simpulkan bahwa fokus audit awal adalah untuk menemukan penyimpangan. Kemudian, pada tahun 1940-an, secara perlahan terjadi 3 perubahan penting atas praktik audit. Yang pertama, suatu pergeseran dari verifikasi rinci atas akun-akun menjadi penarikan sampel sebagai dasar memberikan pendapat atas laporan keuangan. Yang kedua, pengembangan praktik mengaitkan pengujian yang akan dilakukan pada evaluasi auditor atas pengendalian intern perusahaan. Dan yang terakhir, mengurangi penekanan atas deteksi kecurangan sebagai tujuan audit. Kemudian, struktur organisasi. Struktur organisasi berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dan harus menunjukkan garis-garis wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Hal ini dilakukan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan. Kemudian, pengawasan internal. Menurut AICPA, pengawasan intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, menunjukkan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa suatu sistem pengawasan intern yang baik itu akan berguna untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, kemudian memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, lalu memajukan efisiensi dalam operasi, dan yang terakhir membantu menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalian pasti bertanya-tanya kan, mengapa audit diperlukan? Audit diperlukan karena adanya dua kepentingan yang berlawanan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana dari pihak luar, sedangkan pihak luar sendiri ingin memperoleh informasi yang andal mengenai pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan. Faktanya, para investor dan analis keuangan di Amerika menghargai hasil kerja auditor yang mengaudit laporan keuangan dari 14.000 lebih perusahaan publik setiap tahunnya. Kemudian, dewan direksi dari banyak perusahaan publik menghargai hasil kerja auditor internal yang mengevaluasi sistem informasi serta melaporkannya pada dewan direksi sebagai bahan perbaikan operasi perusahaan. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai aksi-aksi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Dari definisi tersebut diuraikan lagi menjadi 7 elemen yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit, yaitu yang pertama, proses yang sistematik. Auditing merupakan rangkaian proses dalam prosedur yang bersifat logis,
terstruktur, dan terorganisir. Yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Hal ini berarti proses sistematik yang dilakukan tersebut merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas. Yang ketiga, asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Asersi merupakan suatu pernyataan atau suatu rangkaian pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Kemudian yang keempat, menentukan tingkat kesesuaian. Hal ini berarti penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dimaksudkan untuk menentukan dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan merupakan standar-standar pengukur untuk mempertimbangkan judgement atau asersi-asersi atau representasi-representasi. Kriteria tersebut dapat berupa prinsip akuntansi, berlaku umum atau standar akuntansi keuangan, aturan-aturan spesifik yang ditentukan oleh badan legislatif atau pihak lainnya, anggaran atau ukuran lain kinerja manajemen. Kemudian yang ke-6, menyampaikan hasil-hasilnya. Hasil-hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang hubungan akuntansi dengan pengauditan. Akuntansi harus berdasarkan pada PABU yang bertanggung jawab dalam akuntansi yaitu manajemen. Kemudian pengauditan yang harus berlandaskan standar auditing yang bertanggung jawab dalam pengauditan adalah auditor itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit dibagi menjadi 3, yaitu audit operasional. Merupakan audit yang memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas dari kegiatan operasional suatu entitas sehubungan dengan tujuan tertentu. Efisiensi ini sendiri adalah perbandingan antara masukan dengan keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Objeknya yaitu cabang, divisi atau fungsi tertentu. Tujuan audit operasional ini adalah menilai prestasi, kemudian mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan, lalu membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan dan tindakan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, audit kepatuhan. Memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang aktivitas entitas untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasional dari suatu entitas sesuai dengan kondisi, aturan, atau perundang-undangan tertentu. Laporan audit ini dapat berupa yang pertama, ikhtisar temuan, dan yang kedua, pemberian pendapat tentang assurance atau kepastian atas kepatuhan dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir, audit laporan keuangan. Memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Hasil audit dipakai oleh pemegang saham, kreditor, instansi pemerintah, masyarakat umum. Tujuan audit ini adalah menilai prestasi serta mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan, dan yang terakhir membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan serta tindakan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang tipe auditor. Auditor yang ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi atau kejadian untuk entitas individu atau entitas hukum pada umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, auditor independen, para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Contohnya anggota IAI KAP. Yang kedua, auditor internal, yaitu
karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Contohnya, karyawan perusahaan. Kemudian, yang terakhir adalah auditor pemerintah, yaitu auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Contohnya, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Bawasda. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang persyaratan akuntan publik di Indonesia. Yang pertama, ia harus berdomisili di Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua, AI. Yang keempat, lulus ujian sertifikasi akuntan publik. Yang kelima, pengalaman kerjanya minimal 3 tahun atau 3.000 jam. Yang keenam, harus menjadi ketua audit minimal 1 tahun. Dan yang terakhir, wajib memiliki KAP atau bekerja pada koperasi jasa audit. Kita akan ngebahas tentang jasa kantor akuntan publik. Jasa kantor akuntan publik ini dibagi menjadi dua, yaitu jasa assurance atau penjaminan dan yang kedua jasa non-assurance. Jasa assurance ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu jasa atestasi dan jasa atestasi lainnya. Jasa assurance ini adalah jasa profesional independen untuk meningkatkan kualitas informasi atau konteksnya untuk pengambilan keputusan. Contohnya, jasa penilaian risiko, jasa pengukur kinerja dan jasa atestasi. Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau perimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan. Asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 4 jenis jasa atestasi audit. Yang pertama, audit itu sendiri. Contoh audit adalah audit atas laporan keuangan historis. Dalam audit laporan keuangan, klien menugaskan auditor untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti berkaitan dengan laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Keyakinan yang diberikan pada audit adalah keyakinan positif atau positive assurance. Yang kedua, examination, asersi pihak lain seperti laporan keuangan prospektif, efektivitas pengendalian intern, dan kompilasi entitas sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan. Contohnya, ketelitian penyajian materi pengarang dari buku ajar. Yang ketiga, review, menanyai manajemen dan menganalisis perbandingan informasi keuangan. Preview, tidak melihat perlunya modifikasi yang material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar sesuai dengan PABU, biasanya untuk laporan keuangan interim dan laporan keuangan non-public. Dan yang terakhir, agreed upon procedure, penerapan prosedur tertentu atas elemen laporan keuangan atau akun tertentu. Kebalikan dari laporan keuangan secara keseluruhan, hasil ikhtisar temuan jasa. Selanjutnya adalah jasa non-assurance. Ada 3 jenis jasa non-atestasi, yaitu yang pertama, jasa akuntansi. Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjumlahan, posting, jurnal penyesuaian, dan penyusunan laporan klien atau jasa kompilasi, serta perancangan sistem akuntansi klien. Yang kedua, jasa perpajakan. Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak dan perencanaan pajak. Selain itu, dapat bertindak sebagai penasehat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan kantor pajak. Yang terakhir adalah jasa konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen atau Management Advisory Service (MAS) merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan pemberian saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien.
Oke, submateri yang selanjutnya adalah organisasi yang terkait dengan profesi akuntan. Ada 3, yaitu organisasi non-pemerintah, contohnya Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI Kompartemen Akuntan Publik, dan Bapepam. Yang kedua, organisasi pemerintah, contohnya Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas dan Keuangan Pemerintah, Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pengawas Daerah, DPRD dan DPRD. Dan yang terakhir, organisasi KAP, ada partner, independen auditor, manajer, senior auditor, dan junior auditor. Oke, materi yang terakhir adalah hierarki kantor akuntan publik. Auditor independen atau auditor sektor eksternal melaksanakan kegiatannya di bawah suatu kantor akuntan publik. Hierarki staf organisasi kantor akuntan publik pada umumnya digambarkan sebagai berikut. Ada 4, yaitu partner, merupakan top legal client relationship yang bertugas mereview atau menelaah pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah fee dan penagihannya, dan penanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit. Yang kedua, manajer, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mereview lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melaksanakan penagihan atas fee audit. Yang ketiga, akuntansi senior, merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit dan mereview pekerjaan akuntan junior yang dibawahinya. Dan yang terakhir, akuntan junior, merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan. Para junior ini tugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit dan bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang diperiksanya. Sekian penjelasan umum saya tentang audit. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.